Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fazlina Panjaitan, NIM 17303011114, mahasiswa Ilmu Tanah, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan pengelolaan pada lahan rawa. Adapun jenis lahan rawa yang akan saya jelaskan yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, lahan rawa sifat masam, dan lahan gambut yang saya ambil dari beberapa jurnal. Yang pertama dengan judul Pengembangan Teknologi untuk Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut Berkelanjutan, penulis Ani Susilawati, Erwan Wahyudi, Nurimdah Minsya pada tahun 2017. Permasalahan lahan rawa pasang surut. Yang pertama, lahan rawa pasang surut yang menjadi lumbung pangan, namun dalam pengelolaannya sering mengabaikan atau menyebabkan lingkungan terabaikan. Yang kedua, permasalahan air dan karakteristik kimia tanah yang belum memberikan dukungan maksimal terhadap sistem budidaya pertanian. Kemudian yang ketiga, degradasi kesuburan tanah, pengelolaan air yang belum optimal, indeks pertanaman yang rendah, penataan lahan, dan pemilihan komoditas dan varietas yang tidak tepat, serta model pertanian yang diterapkan belum sempurna. Adapun tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan lahan rawa pasang surut tersebut, yang pertama, tinggi muka air dipertahankan agar selalu berada di atas lapisan bibit dan lahan gambut. Yang kedua, saluran drainase yang dibuat tidak terlalu dalam dari semestinya, dirawat dan mempertahankan fungsi bangunan air yang telah dibuat untuk mempertahankan kinerja dari pengelolaan air pada tinggi muka air dalam saluran yang aman. Yang ketiga, difokuskan pada lahan-lahan yang sudah dibuka dan mempunyai tingkat produktivitas. Pada produktivitas yang sedang antara 1-3 ton gabah kering giling per hektar, dan pada produktivitas yang tinggi lebih dari 3 ton gabah kering giling per hektar. Penggunaan insektisida, pestisida, ataupun herbisida sebisa mungkin dihindari atau diminimalkan. Untuk lahan yang tidak produktif atau terlanjur rusak dengan produktivitas di bawah 1 ton gabah kering giling per hektarnya, sebaiknya dihutankan kembali atau ditanami tanaman hutanan yang sesuai dengan kondisi lahan. Kemudian memperbaiki kualitas air buangan akibat reklamasi lahan pasang surut dengan biofilter purun tikus untuk mengurangi konsentrasi unsur toksik seperti besi dan sulfat, serta meningkatkan pH air pada saluran air. Kemudian penggunaan amelioran antara lain berupa kapur, misalnya kalsit, dolomit, dan kapur oksida, garam, sekam padi, abu serbuk kayu gergajian, biomasa gulma, dan limbah pertanian. Yang keenam, penataan lahan yang disesuaikan dengan tipe luapan dan tipologi lahan. Pemilihan komoditas disesuaikan dengan potensi lahan pada tiap satuan zonase dan prospek pemasaran komoditas. Kemudian ke penggunaan varietas yang toleran lahan rawa seperti varietas Impara 1, Impara 2, Impara 3, dan Impara 5. Kemudian Lawit dan Maniapa merupakan nama varietas unggul kedelai adaptif pada lahan pasang surut. Jurnal yang kedua dengan judul Peningkatan Produksi Padi di Lahan Rawa Lebak sebagai Alternatif dalam Pengembangan Lahan Pertanian ke Luar Pulau Jawa. Penulis Sudaryanto Jamhari pada tahun 2009. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini, yang pertama, daerah rawa lebak dipengaruhi oleh daerah pasang surut air sungai, di mana pasang surutnya air dipengaruhi oleh musim. Apabila musim penghujan, air sungai pasang dan lahan tergenangi air, dan apabila musim kemarau, air sungai surut maka lahan akan kering. Kemudian fisikokimianya, berupa genangan air dan banjir yang datangnya tidak menentu, mendadak, dan bila musim kemarau terjadi kekeringan sehingga lahan hanya dapat diusahakan 1 kali dalam setahun. Kemudian tingginya kemasaman dan rendahnya kesuburan tanah. Permasalahan yang ketiga memiliki pH tanah yang rendah yaitu 4,29 dan tingginya gulma serta serangan hama dan penyakit. Hal ini menyebabkan produktivitas relatif rendah. Kemudian pengelolaan pada lahan rawa lebak yang terdapat pada jurnal ini, yang pertama, pembuatan sawah berbentuk surjan yang dapat mengairi air lahan baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Yang kedua, melalui penerapan teknologi pengelolaan air dan perbaikan budidaya, maka lahan rawa lebak ini dapat diusahakan 3 kali dalam 1 tahun.
dengan pola pertanaman cropping pattern sebagai berikut: padi, palawija, dan produktivitas dapat ditingkatkan sampai 7 ton gabah kering panen atau GKP. Kemudian adanya penambahan amelioran jenis kapur dolomit sebanyak 2-4 ton untuk meningkatkan pH 1-2 agar tanaman padi dan palawija dapat tumbuh secara optimal. Kemudian adanya pembuatan gludan setinggi 1 meter karena rata-rata genangan air antara 0,05 sampai 0,6 meter. Kemudian pada pintu masuk dan keluarnya air di persawahan tidak dibuat pintu secara permanen, tetapi diganti dengan paralon. Untuk pintu masuk ada 2 paralon dan untuk pintu keluarnya ada 2 paralon yang masing-masing paralon berdiameter 8 inci untuk menghindari genangan dan pembuangan air. Jurnal ketiga dengan judul Bioleaching untuk meningkatkan produktivitas lahan sulfat masam aktual untuk tanaman padi, penulis Eni Maftuah dan Ani Susilawati pada tahun 2018. Permasalahan lahan sulfat masam pada jurnal ini yaitu: yang pertama, permasalahan utamanya pada lahan sulfat masam disebabkan oleh oksidasi pirit. Yang kedua, lahan rawa sulfat masam mempunyai pH tanah yang rendah atau tanahnya masam dan miskin hara. Kemasaman tanah mencapai pH 3,44. Permasalahan ketiga, akibat adanya proses pemasaman tanah, yaitu apabila senyawa atau unsur yang beracun tidak terbuang dari lingkungan perakaran, maka pertumbuhan tanaman terhambat, lahan kemudian menjadi lahan tidur atau mati suri. Nah, tindakan yang dilakukan pada jurnal ini yang pertama, adanya pemberian pupuk hayati dengan isolat bakteri pengoksidasi pirit atau Thiobacillus dengan pembawa biokar diharapkan dapat memberikan fungsi ganda, yaitu sebagai pupuk hayati yang dapat meningkatkan ketersediaan hara dan juga sebagai bahan pembenah tanah yang efektif di lahan rawa pasang surut sulfat masam. Yang kedua, penggunaan bioleaching sebagai teknologi ramah dan hemat biaya untuk menghilangkan logam berat. Yang ketiga, pemberian bakteri Thiobacillus ferrooxidans mampu menurunkan oksidasi Fe2 positif. Yang keempat, dilakukannya proses perlindian yang berperan penting dalam kesuburan dan peningkatan produktivitas lahan sulfat masam aktual. Kemudian adanya pemberi bakteri pengoksidasi pirit dan pelindian tadi sebanyak 8 kali mampu memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Pada jurnal keempat dengan judul Pengelolaan Lahan Gambut untuk Mengembangkan Kelapa Sawit Indonesia, penulis Supiandi Sabiham dan Sukarman pada tahun 2012. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini yang pertama, adanya kegiatan alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya cadangan karbon dari lahan gambut. Kedua, adanya isu lingkungan terkait emisi CO2 yang dianggap pengaruhnya terhadap lingkungan sangat signifikan. Kehilangan karbon rata-rata selama kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebagai akibat dari pengembangan lahan gambut dengan cara didrainase. Kemudian permasalahan lahan gambut yang menjadi konflik dengan masyarakat yaitu terjadinya kebakaran. Terjadinya kebakaran pada lahan gambut yang cukup luas dan masyarakat yang tidak setuju menuntut agar pemanfaatan lahan gambut di Indonesia harus dihentikan. Kemudian adanya kondisi oksidatif pada lahan gambut akibat dari lahan didrainase mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan lahan subsiden. Kemudian pengolahan lahan gambut yang terdapat pada jurnal ini yang pertama dilakukannya pemupukan N, P, dan K, serta pemberian kation basah seperti Ca dan Mg, dan unsur mikro seperti Cu, Zn, dan Fe dilakukan secara reguler, yang tidak hanya bermanfaat untuk tanaman, tetapi juga meningkatkan stabilitas bahan organik dalam gambut. Kemudian pemberian bahan mineral seperti amelioran yang dapat membentuk ikatan kompleks organik kation yang menjadi salah satu alternatif dalam peningkatan stabilitas gambut yang diusahakan. Kemudian adanya pemeliharaan tanaman bawah atau tanaman penutup tanah menjadi penting membantu dalam mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Kemudian mempertahankan muka air tanah yaitu pada kedalaman 60-70 cm di bawah permukaan lahan, yang mana diharapkan muka air tanah di pertanaman sawit itu berkisar 40-60 cm.